Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Katrian Claudia Latumeten dengan MPM 12114201190037. Saya adalah mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan. Di saat ini, saya akan menjelaskan terkait dengan tugas pada mata kuliah keperawatan medikal beda 3. Di sini saya sudah mengerjakannya dan yang saya angkat atau saya pilih adalah glukoma. Yang akan saya jelaskan di saat ini adalah bagan dari patofisiologi glukoma. Iya teman-teman, sebelum saya menjelaskan bagan patofisiologi yang telah saya buat, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang glukoma. Kata kuncinya dari glukoma merupakan neuropati optik. Artinya, di sini terdapat kelainan pada nervusnya yaitu nervus opticus yang mana ditandai dengan adanya caping disku nervus opticus. Kemudian, penyempitan lapang pandang atau lapang pandangnya menurun dan peningkatan tekanan intraokular. Glukoma ini dikategorikan menjadi dua, yaitu glukoma akut dan glukoma kronik. Kalau yang akut itu terjadi secara tiba-tiba, sedangkan yang kronik itu biasanya dia terjadi karena proses degeneratif atau proses penuaan sehingga untuk timbulnya manifestasi klinis itu lama. Nah, kalau yang akut itu terbagi menjadi primer dan sekunder. Sedangkan yang kronik itu sudah pasti primer karena dia termasuk penyakitnya degeneratif. Kemudian pada glukoma akut primer dibagi lagi menjadi sudut terbuka dan sudut tertutup. Sedangkan kalau yang glukoma kronik primer itu sudah pasti sudut terbuka. Sudut terbuka ini ada yang normotensif dan hipertensif okular. Ya teman-teman, kurang lebih patofisiologinya seperti itu. Ya teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagan patofisiologi dari glukoma. Teman-teman bisa lihat pada slide berikut di mana patofisiologi dari glukoma memiliki faktor risikonya, yaitu riwayat keluarga, kemudian usia lebih dari 40 tahun, dan penyakit sistemis seperti diabetes mellitus maupun hipertensi dan kemudian miopi. Nah, adanya faktor risiko ini bisa mengakibatkan dua hal, yaitu produksi aqueous humor meningkat dan sumbatan aliran dari aqueous humor. Nah, produksi aqueous humornya meningkat atau sumbatan dari aqueous humor itu mengakibatkan peningkatan tekanan intraokular karena jumlah aqueous humornya itu bertambah pada bilik anterior mata. Nah, peningkatan tekanan intraokuler ini akan berpengaruh pada dua bagian mata, yaitu bagian retina dan uvea. Kalau pada retina, itu akan terjadi penipisan dan iskemik. Penipisan dan iskemik ini terjadi karena tekanan pada bilik anterior itu meningkat sehingga dia mendorong pada seluruh dinding-dinding mata. Nah, pendorongan oleh tekanan intraokuler yang meningkat ini juga mendorong retina, artinya karena retina sebagai lapisan paling dalam dari mata. Nah, retina yang terdorong ini itu bisa mengakibatkan kerusakan dan kematian sel-sel retina dan juga terjadi iskemik ya karena aliran darahnya tidak lancar menuju ke retina. Nah, akibatnya itu terjadi penyempitan lapang pandang atau bahkan bisa sampai kebutaan. Kemudian pada uveanya itu terjadi atrofi pada iris dan korpus ciliari, kemudian degeneratif prosesus ciliari. Nah, akibat dari ini itu adalah penurunan penglihatan.
Iya teman-teman, pada slide berikutnya yaitu tentang atrofi iris, di mana sesuai dengan yang sudah tadi saya jelaskan, atrofi adalah penurunan massa otot, sedangkan atrofi iris adalah pengecilan iris yang ditandai dengan zona abu-abu pada iris mata. Teman-teman bisa lihat pada slide berikut atau pada gambar berikut, ini adalah zona abu-abu pada iris mata. Ya teman-teman, pada slide berikutnya ini adalah tentang anatomi dari mata. Di sini saya akan menjelaskan tentang degenerasi prosesur siliaris, di mana degenerasi prosesur siliaris adalah perubahan keadaan pada korpus siliaris, yaitu terjadinya penipisan pada lingkaran bagian dalam sklera. Teman-teman bisa lihat pada gambar, pada siliaris body, itulah yang akan terjadi penipisan pada bagian dalam. Oke teman-teman, bagaimana menurut teman-teman? Saya harap apa yang saya sampaikan dapat dipahami, dimengerti, dan dapat membantu kita semua. Jika ada kekeliruan atau apa yang tidak dapat saya jelaskan, saya mohon maaf. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya. Salam sehat untuk kita semua.